Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dapat hadir di studio podcast Informasi Keagamaan Medan Amplas yang berbahagia. Kemudian sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya untuk hari kemudian. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di Hikmah Studio Kecamatan Medan Amplas, podcast yang menghadirkan informasi dan edukasi keagamaan dan keislaman untuk masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Pada kesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Khairiyah. Ibu Hajah Khairiyah ini adalah Ketua BKMT Kecamatan Medan Amplas. Saya sapa dulu Ibu. Assalamualaikum Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Alhamdulillah, jadi kesempatan pagi yang atau hari yang berbahagia ini kita akan mengulas tentang peran majelis taklim untuk masyarakat religius dan harmonis di Kecamatan Medan Amplas. Jadi pada kesempatan ini kita mohon kepada Ibunda yang bersedia, dan terima kasih kepada Ibunda yang bersedia hadir di studio kami ini untuk menjelaskan apa sih itu BKMT, karena kan Ibu hadir di sini selaku sebagai Ketua BKMT. Apa sih BKMT itu dan peran BKMT di Kecamatan Medan Amplas? Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah ya, senang sekali bisa hadir bersama di podcastnya Hikmah Channel Medan Amplas. Berkisah tentang BKMT ya, Bu Dewi ya. BKMT itu adalah singkatan dari Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi BKMT itu adalah organisasi masyarakat yang membawahi beberapa majelis taklim di setiap daerah ya. Kalau kita di sini ini kan di Medan Amplas, berarti kita ada membawahi 7 kelurahan yang ada di Medan Amplas ini. Untuk BKMT sendiri itu kita punya 7 permata di 7 kelurahan. Kalau di permata istilahnya kelurahan itu permata ya Bu, namanya gitu, rantingnya cabang daripada BKMT. Jadi alhamdulillah BKMT ini sendiri digagas oleh Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah ya, almarhum Ibunda, dan didirikan pada tahun 1981. Jadi usia BKMT ini sudah 45 tahun. Usia yang sudah matang ya Bu ya kalau dalam organisasi. Peran BKMT itu sendiri adalah untuk membina masyarakat ya, terutama bagaimana untuk kita bisa mengelola organisasi ataupun majelis-majelis taklim. Jadi agar majelis taklim itu, kalau biasa kita di lingkungan masyarakat itu kan pekanan Jumat wirid saja begitu kan Bu. Nah, di majelis taklim ini di BKMT kita punya beberapa program yang memang kita gulirkan dan berdampingan dengan masyarakat ataupun berdampingan dengan pemerintahan, baik dari pemerintahan kita di kecamatan maupun pemerintahan di Kota Medan. Kita akan sondingkan beberapa program kita yang bisa disandingkan dengan pemerintahan. Gitu. Masya Allah, berarti BKMT sendiri sudah cukup dikenal ya Bu di tengah-tengah masyarakat ya. Artinya setiap kelurahan sudah dibentuk yang namanya tadi permata ya. Permata berarti setiap kelurahan sudah memiliki pengurus BKMT masing-masing. Gitu, oke. Nah, kemudian Bu, ini kan BKMT termasuk kan majelis taklim ya, badan kontak itu kan berhubungan dengan dakwah di era digital sekarang lah seperti ini. Apa sih tantangan dari majelis taklim itu sendiri untuk menciptakan mengikuti era digital sekarang ini?
Silakan Bun. Iya, baik Bu Dewi. Tantangan terbesar kita adalah arus informasi yang hadir di media sosial. Mungkin seperti itu ya. Bahwa kalau sekarang kita mudah sekali untuk mengakses apa-apa yang ada di media sosial, baik itu dari YouTube, WA, ataupun Instagram dan lain sebagainya. Namun itu menjadi tantangan terbesar kita karena banyak dari masyarakat mengambil bahwa tidak ada filter daripada informasi yang mereka lihat gitu. Harusnya kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang benar ataupun mana yang salah, merujuk kepada berbagai sumber. Nah, kalau di media itu kan semua boleh gitu ya Bu Dewi ya. Nah, kita lah yang membimbing ibu-ibu dengan memberikan pelatihan kehumasan bagaimana cara untuk menggunakan media yang baik di dalam berorganisasi seperti itu, ataupun kita memberi penjelasan apa-apa yang boleh diposting, apa-apa yang boleh di-share, apa-apa yang tidak boleh, itu semua kita jelaskan gitu, bahwa kita Indonesia sendiri punya undang-undang ITE ya. Iya, itu yang tidak memperbolehkan kita untuk memposting hal-hal yang tidak baik di media sosial. Namun demikian, untuk kita media sosial sendiri juga bisa menjadi ladang dakwah bagi kita untuk menge-share informasi ataupun konten-konten kebaikan yang bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Mungkin contohnya dari beberapa kegiatan sosial, santunan yatim, agar bisa mengambil semangat mereka gitu ya, daripada majelis taklim lain untuk terus berbuat kebaikan di masyarakat. Mungkin seperti itu. Oh gitu ya. Terus Bu, ini kan BKMT identik dengan pengajian, Iya, kan benar. seperti itu. Jadi apalah yang selama ini membuat para pengurus, khususnya Ibu selaku Ketua BKMT, untuk memberikan semangat kepada pengajian, ibu-ibu pengajian ini tetap mengikuti atau melaksanakan pengajian di Kecamatan Medan Amplas? Iya. Jadi Bu, kita ada membuat kegiatan rutin ya, pertemuan bulanan di kecamatan ataupun di Kota Medan. Ada beberapa program kita yang memang itu sangat dibutuhkan oleh anggota maupun pengurus. Di salah satunya adalah kita membuat pelatihan pengurus. Kita pernah membuat kegiatan pelatihan moderator atau MC gitu. Jadi ibu-ibu itu kita didik bagaimana berbicara yang baik ketika kita menjadi seorang MC ketika membawa satu acara. Kemudian kita juga ada program kegiatan untuk pengajian bulanan ya. Kita juga ada pelatihan jenazah gitu. Pelatihan jenazah ya? Iya, jenazah. Jadi yang paling mereka suka itu adalah kegiatan olahraga. BKMT juga ada olahraganya dan ada seperti posyandu ya. Kalau di lingkungan mungkin posyandu, kita periksa kesehatan. Yang terkadang kegiatan itu kita sandingkan dengan dinas kesehatan ataupun puskesmas terdekat. Jadi memang kita perlu mengelola majelis taklim ini Bu, bukan hanya dari sisi religiusnya, tetapi juga dari sisi sosialnya. Bagaimana mereka bisa aware kepada masyarakat ya, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian bisa care kepada tetangga-tetangga yang susah gitu ya, seperti itu. Bahkan kita pernah ikut bareng mungkin di kegiatan gotong royong ya bersama dengan kecamatan untuk memperbaiki jalan yang rusak, dan kita ikut serta di dalam situ walaupun hanya mungkin sebagai penyiapan logistik seperti itu, tapi kita tetap ikut ke masyarakat. Baik Bu, itu tadi berhubungan dengan kegiatan sosial dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Nah, berhubungan dengan itu juga artinya ada hubungannya juga dengan KUA ini Bu, tentang keluarga sakinah. Iya, benar. Nah, jadi bagaimana peran Ibu lah sebagai Ketua BKMT Kecamatan Medan Amplas untuk memberikan dakwah atau pendidikan untuk keluarga sakinah? Silakan. Benar ya Bu ya. Kita sering mendengar bahasa al-ummu madrasatul ula, seperti itu ya. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi saya pernah mendengar sebuah kisah ya, ketika saya sedang tinggal di ibu kota Jakarta. Seorang suami menyuruh istrinya mengaji. Iya, betul. Mengaji. Jadi istri juga bilang, kenapa saya yang harus ngaji, kenapa tidak kamu gitu. Nah, suaminya berkata seperti ini, saya ingin mempunyai seorang istri yang cerdas. Nah, suami berkata seperti itu. Nah, kenapa harus seperti itu? Untuk kecerdasan istri, maka istri harus mengaji, ya, harus belajar. Karena kenapa 80% kecerdasan anak ditentukan oleh kecerdasan seorang ibu gitu. Jadi
seorang ibu yang mempunyai keilmuan yang baik tentang agamanya, dia akan bisa membawa rumah tangganya ke arah yang lebih baik. Mungkin dari sisi adab ya, kemudian dari pengetahuan agama, sosial masyarakat. Karena sifat anak-anak kita tuh mencontoh gitu. Jadi makanya kita seorang ibu harus mempunyai bekal keilmuan baik itu dari sisi agama, sosial dan masyarakat. Supaya apa? Supaya bisa membawa kita keluarga kita bersama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu, dalam hal untuk membina keluarga sakinah, kami sendiri dari kantor urusan agama terbantu dengan adanya pendidikan atau motivasi keluarga sakinah di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Baik Bu, untuk selanjutnya kalau boleh kami tahu nih program-program BKMT untuk Kecamatan Medan Amplas, kemudian untuk pelaksanaannya seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Kita di BKMT Medan Amplas ini punya beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang organisasi. Nah, bidang organisasi itu Bu berfungsi untuk soan gitu ya. Dia datangin ke kelurahan-kelurahan dan mengajak masyarakat untuk bergabung di BKMT. Itulah fungsi daripada bidang organisasi. Kemudian kita ada bidang dakwah. Nah, dakwah itu Bu berfungsi untuk membuat kajian setiap bulan. Ada kajian program-program kegiatan setiap bulan. Nah, jadi dakwah itu fungsinya untuk membuat kajian bulanan. Kemudian kita ada bidang diklat, pendidikan dan pelatihan. Nah, di dalam pelatihan tersebut ada beberapa pelatihan yang kita laksanakan, yaitu mungkin pelatihan moderator, pelatihan tentang leadership, seperti itu ya, bagaimana seorang pemimpin nantinya bisa membawa organisasinya dengan baik gitu. Kemudian ada bidang sosial masyarakat. Nah, sosial masyarakat ini berhubungan dengan masyarakat. Ada beberapa kegiatan kita laksanakan, yaitu bantuan bencana banjir, kemudian santunan anak yatim. Dan yang selanjutnya adalah bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi itu sendiri kita mendidik ya, asesmen kepada pelaku UMKM yang menjadi peserta BKMT. Produknya itu kita bantu jualkan. Nah, sebagian produk itu terkadang keuntungannya kita masukkan ke dalam kas BKMT. Nah, seperti itu. Jadi ekonominya itu kita berdayakan. Kita menjadi perempuan yang sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Seperti itu. Mandiri ya Bu ya? Iya. Masya Allah, sahabat Ikma yang dirahmati Allah, begitu besarnya peran majelis taklim di tengah masyarakat, religius dan harmonis, khususnya di Kecamatan Medan Amplas, yang tadi sama-sama kita dengarkan dari Ketua BKMT Kecamatan Medan Amplas, Ibu Hajah Khairia. Baik, Ibunda tadi sudah menjelaskan tentang apa fungsi BKMT, kemudian BKMT sendiri di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk kesempatan hari ini kami persilakan kepada Bunda untuk memberikan harapan atau apa yang berhubungan dengan BKMT kepada sahabat Ikma di Indonesia khususnya. Terima kasih Bu. Baik, Bu Dewi ya. Harapan kami dari seluruh jajaran BKMT Kecamatan Medan Amplas terkhusus ya, agar bisa menjadi mitra bagi masyarakat dalam pengelolaan edukasi keagamaan secara religius, kemudian sosial dan budaya. Jadi kita berharap bahwa seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Medan Amplas menjadi mitra kita untuk bisa membangun Kecamatan Medan Amplas ini menjadi kecamatan yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mungkin itu ya Bu Dewi ya, harapan kami selaku dari segenap jajaran PC BKMT Medan Amplas. Alhamdulillah dan terima kasih sekali kepada Ibu Hajah Khairiah yang meluangkan waktu untuk hadir di studio podcast Ikma Channel Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ikma yang dirahmati Allah, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Hajah Khairiah sebagai Ketua BKMT Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini mendapatkan berkah
dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Dewi Anggraini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Hikmah Channel. Hikmah Channel gitu. Sukses selalu.